juga para pemirsa dimanapun yang berada. Kembali kita hadir, kembali kita bersekutu bersama dalam ibadah PPK, Persekutuan Pria Kristen di Gereja Isa Al-Masih Kusumo. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang mengucap syukur Tuhan yang bertemu dalam hidup kami, dalam setiap apa yang kami lakukan dan setiap apa yang terjadi dalam hidup kami. Engkau bersama kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, saat ini yang belajar sepenggal dari firman Tuhan, kiranya Tuhan yang dengan hikmat buat kami dapat belajar menjadi hati, mempunyai hati seorang murid yang belajar dengan baik, menerima firman Tuhan dan kami remakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, salam syukur, haleluya, amin. Salam. Ya, kita akan belajar malam hari ini dari satu perikop firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita semua. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak-bapak, saya kasih judul renungan malam hari ini yaitu bersyukur dahulu baru bahagia. Bersyukur dahulu baru bahagia, bukan bahagia dahulu baru bersyukur. Kita tentunya pernah atau sering mendengar kalimat ini. Kita pernah mungkin di media sosial, mungkin kita pernah baca di suatu tempat, mungkin kita pernah dengar dari seseorang kata-kata ini, kalimat ini, bersyukur dahulu baru bahagia, bukan bahagia dahulu baru bersyukur. Kalimat di atas hendaknya menjelaskan pada kita bahwa mengucap syukur seharusnya tidak tergantung pada keadaan dan suasana hati. Saya ulangi, bersyukur dahulu baru bahagia. Ya, mengucap syukur seharusnya tidak tergantung pada keadaan dan suasana hati. Sudah jadi rahasia umum atau bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita bahkan mengalami
teman-teman kita mengalami, keluarga kita mengalami, bahwa jika orang itu sering sulit bersyukur kepada Tuhan bila diperhadapkan pada kesulitan, masalah, kekurangan, atau rintangan-rintangan yang ada dalam hidup. Memang bukan perkara mudah untuk mengucap syukur di tengah situasi yang tidak baik. Mungkin di saat ini, di saat kita masih di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19, kita mungkin berhadapan pada berita-berita yang angka penderita COVID terus bertambah. Mungkin kita juga masih diberhadapkan pada heboh di media massa, daerah zona merah, zona hijau, bahkan hampir semua kena zona merah semua. Bahkan seakan-akan tidak ada yang aman. Kemudian kita juga diberhadapkan pada dampaknya, dampak ekonomi. Mungkin ada banyak pengurangan, baik pengurangan karyawan, pengurangan jam kerja, yang itu berdampak pada ekonomi kita, menjadikan kesukaran, menjadikan masalah, situasi yang sulit, situasi yang tidak baik buat kita. Kita dapat belajar menjadi pribadi yang bisa bersyukur dalam segala hal dari kehidupan Rasul Paulus. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca ketika Rasul Paulus menulis surat pada jemaat Filipi, di mana jemaat Filipi banyak membantu Paulus, dan Paulus banyak mengalami kejadian luar biasa juga di Filipi. Meski dia seorang rasul, dia juga manusia biasa. Paulus merupakan manusia biasa yang juga banyak mengalami hal-hal yang dapat membuatnya sulit untuk mengucap syukur. Paulus mengalami aniaya. Kita tahu jemaat Kristen mula-mula dalam perjuangannya memberitakan Injil, Paulus juga mengalami aniaya. Paulus mengalami penolakan. Bahkan dia mengalami dipenjara karena mengabarkan Injil. Paulus juga diizinkan Tuhan menderita penyakit, kesulitan juga dalam materi, sehingga Paulus selain mengabarkan Injil, dia juga tetap bekerja. Namun Paulus selalu bersyukur. Dalam 2 Korintus 4 ayat 15 sampai dengan 17 kita akan buka. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dengan kata lain, Paulus berkata hatinya semakin limpah dengan syukur kepada Allah yang maha baik. Luar biasa. Kemudian apa yang menjadi rahasia Paulus untuk mampu bersyukur di segala keadaan yang menimpa dia? Karena dia sungguh-sungguh percaya akan kuasa dan kebaikan Allah dalam hidupnya. Mengucap syukur adalah tindakan ketaatan yang dikehendaki Allah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal adalah tindakan ketaatan yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paulus adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi ia menjadi luar biasa ketika dia mentaati kehendak Tuhan. Saya ulangi, Paulus adalah manusia biasa, sama seperti kita. Namun ia menjadi luar biasa ketika Paulus mentaati kehendak Tuhan. Jadi taat kehendak Tuhan menjadikan kita luar biasa. Salah satunya tadi mengucap syukur. Saat ini mari Bapak-bapak kita ambil waktu sejenak untuk kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita ingat-ingat setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Percayalah, tidak ada situasi yang terlalu buruk yang tidak mungkin kita lalui bersama Tuhan. Mungkin Tuhan tidak berjanji bahwa langit selalu biru, tapi Tuhan berjanji selalu menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kita. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh, tapi Tuhan selalu di dekat kita. Tuhan selalu menyertai kita. Kuncinya adalah maukah kita selalu bersyukur, selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Setiap kita mungkin punya pergumulan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menjudge orang, masalahmu lebih ringan dari masalahku. Masalahmu lebih mudah solusinya. Kita tidak bisa menjudge seperti itu. Tapi satu hal yang kita yakini, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada kalau kita mau curhat. Tuhan selalu ada kalau kita minta pertolongan. Tapi sudahkah kita mengucap syukur? Seringkali terjadi dalam hidup kita saat kita merasa Tuhan tidak adil, saat kita merasa Tuhan kok dalam hidup saya kok terjadi hal seperti ini, sedangkan orang lain kok hidupnya lebih enak. Mari kita merenung bahwa mungkin Tuhan sedang menggembleng kita agar kita lebih kuat sebelum Tuhan memberikan mandat dan tanggung jawab yang lebih besar pada kita. Saya tidak tahu mandat seperti apa atau tanggung jawab seperti apa yang Tuhan mau berikan buat kita, tapi pastinya yang kita percaya kalau kita mau naik level hasil ujian. Mungkin ketika situasi kita merasa Tuhan ini berat, gak adil buat saya, mungkin itu ujian Tuhan. Mungkin kita mau naik level, diuji dulu dong. Yang kedua, dalam hidup kita mungkin kita sering marah. Ini yang pekerjaan ya, tentang pekerjaan. Kita sering marah karena atasan atau bos kita memberikan beban pekerjaan yang lebih besar, lebih berat dari karyawan lain yang mungkin pekerjaannya job desk-nya sama atau satu bagian, atau mungkin ya
dalam satu lingkup pekerjaan kita mungkin jengkel sama bos, sama atasan. Dia kok dikasih pekerjaan lebih sedikit, saya lebih besar, saya lebih banyak. Mari kita merenungkan, mengapa kita tidak berpikir bahwa mungkin itu artinya kita dianggap mampu mengerjakan semuanya itu pekerjaan kita yang dibebankan kepada kita. Bukan oleh teman kita yang dikasih beban sedikit, tapi atasan mungkin memandang kita lebih mampu. Bukankah kita juga bisa belajar banyak hal? Mungkin semuanya ini, beban pekerjaan ini untuk persiapan kompetisi di masa yang akan datang. Kita jadi lebih terbiasa menghadapi tekanan. Kita jadi lebih berpengalaman. Kalau kita diberikan pekerjaan mungkin porsinya double, kita punya pengalaman dan kita bisa mengatasi stres akibat itu. Mari kita memandang segala sesuatu bukan dari negatifnya saja. Cari positifnya. Apa sih? Mari belajar mengucap syukur atas hal-hal sederhana yang kita punyai, yang kita miliki saat ini. Mari kita bersyukur untuk tubuh yang sehat. Mari kita bersyukur untuk udara yang gratis, yang kita nikmati setiap kita bangun tidur sampai kita mau tidur malam hari. Udara yang kita hirup free, gratis. Coba kalau Tuhan minta bayaran, apakah kita bisa bayar? Pastinya kan mahal. Tapi Tuhan kasih free, gratis. Sudahkah kita menyukurinya? Mari kita bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Apapun pekerjaan kita, di bagian apapun kita saat ini, di pekerjaan apapun, mari kita bersyukur. Masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang karena terdampak COVID, terdampak Corona, mendapat pengurangan, mendapatkan PHK, yang masih mencari pekerjaan, yang masih terus masukkan lamaran ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, tapi belum mendapatkan hasil. Syukuri pekerjaan, syukuri. Mari kita bersyukur untuk berkat jasmani, makanan, minuman, pakaian mungkin yang Tuhan sediakan buat kita setiap hari. Mari kita bersyukur untuk keluarga kita, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua kita, untuk mertua kita. Mereka yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Mari kita bersyukur kepada mereka. Bapak-bapak, kita bersyukur bukan karena hidup tanpa masalah, bukan. Tapi kita bersyukur karena Tuhan ada bersama kita untuk melewati segala
masalah. Satu ayat penutup, mari kita baca satu ayat tadi, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah berikan buat kami, atas semua yang Tuhan sudah izinkan dalam hidup kami. Kami boleh melewati semuanya itu, melewati segala rintangan, segala cobaan dalam hidup kami. Kami boleh melewati bersama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat napas hidup, buat udara yang kami hirup dengan gratis. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang saat ini boleh kami lakukan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk istri kami, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami, untuk mertua kami, untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, bahkan rekan-rekan sepelayanan kami. Tuhan, mereka yang membentuk kami, Tuhan yang izinkan mereka untuk membentuk karakter kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kami boleh belajar pada Paulus dalam hidupnya selalu mengucap syukur, walaupun hidupnya tidak selalu enak. Mungkin suatu saat dalam kesusahan, suatu saat dalam kesulitan, tapi biarlah kami seperti Paulus yang tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kami ingin bersyukur dulu, baru kami bahagia. Terima kasih Bapak. Biar kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Biar firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami, boleh jadi rema, boleh jadi buah dalam setiap tingkah laku kami. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh jadi berkat bagi orang lain. Dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi korban syukur yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kehendak-Mu jadi atas hidup kami. Haleluya.